Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Waalaikumsalam, Miss. How are you, Nila and Dendi? I'm fine, man. Okay, good. How I'm about your fine, Miss. How about your cat, Dendi? What, Miss? How about your cat? Tadi bawa kucingnya ke pet shop ya? Mau diapain? Di grooming? Yes, Miss. Yeah, Miss, the grooming, Miss. Oh, so how is it now? Tambah cantik kucingnya? Ngamuk, Miss, itu, Miss. Ngamuk di grooming. Walah. Alright. Dinda lagi. Dendi dan Nila ya. Untuk kelas IN 1A yang apa namanya kelas paralel kalian itu kan sudah sampai materi ke 6 articles and determiners. Sedangkan kalian itu baru sampai materi minggu ketiga yang saya jelaskan secara langsung. Untuk kelas SP ini memang karena kelasnya e-learning, materinya sebenarnya sudah saya masukkan ke e-learning. Kalau kalian sudah lihat itu ada materi tentang sentence pattern, English tenses, sama articles and determiners memang belum saya masukkan ya, karena baru minggu ke-6, baru hari ini rencananya baru saya masukkan. Nah ini sebisa mungkin kalian pelajarin secara mandiri ya, untuk materi-materi yang sudah saya masukkan ke e-learning, karena nanti di minggu ke-8, minggu depan itu kita masih ada satu materi lagi, review dan sedikit penyegaran listening. Kemudian di minggu ke-8 itu nanti kita akan ada mid semester UTS. Jadi untuk hari ini, untuk malam ini, Miss akan menjelaskan sedikit tentang sentence pattern, English tenses, sama articles and determiners, tapi in short aja, secara singkat. Kalau memang kalian yang kalian pelajarin secara mandiri di e-learning kalian agak bingung, jangan ragu untuk nanya ya. Silakan didiskusikan, bisa di grup atau bisa kalian buat nanti saya buatkan forum discussions di apa namanya di e-learning. Silakan kalian kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan juga boleh diskusikan ya. Cukup jelas? Yes, Miss, jelas. Alright, kalau gitu Miss akan masuk dulu ke materi yang pertama ya. For today's is about sentence pattern. Wait, where's the material? Jadi semua materi yang sudah kalian pelajarin dari awal itu akan berlabuhnya ke tentang bagaimana cara kalian untuk berkomunikasi di dalam bahasa Inggris tentunya ya. You have already learn about part of speech tentang fungsi-fungsi kata yang kalian gunakan dalam berkomunikasi. You have to remember that kalian harus ingat bahwa ketika kalian ingin berkomunikasi di dalam bahasa lain, kalian itu menggunakan kata ya, kemarin menggunakan vocabulary. Gimana kalian mau ngomong saya makan nasi goreng dalam bahasa Inggris kalau nggak tahu vocabulary makan adalah eat atau vocabulary nasi adalah rice gitu. Jadi ketika kalian menggunakan sebenarnya nggak cuma di dalam bahasa Inggris ya, di semua dalam bahasa, ketika kalian berkomunikasi, yang kalian harus lakukan adalah memposisikan kata yang tepat di posisi yang tepat. Kayak tadi misalnya kita punya kata-kata makan, saya makan nasi goreng itu akan jadi tidak bermakna kalau kalian menempatkannya salah. For example, makan nasi goreng saya atau goreng nasi saya makan, kayak gitu ya. Kalau kata-katanya kalian tidak letakkan di posisi yang benar, eh, maknanya tidak akan tersampaikan. Jadi pentingnya komunikasi itu adalah meletakkan posisi katanya di tempat yang benar. Hal itu berkaitan dengan yang namanya pola kalimat. Ya, jadi kita belajar dulu pola kalimat dasar. Saya share screen-nya dulu. Oke. Oke, muncul di kalian ya. Oke, jadi pola kalimat dasar itu adalah
punya subjek dan punya verbs. Apa itu subjek, apa itu verbs? Kalau subjek adalah orang yang melakukan kegiatan di dalam kalimat tersebut. Kita membahas kalimat berbahasa Inggris ya. Jadi setiap kita melakukan komunikasi, setiap kita menyampaikan kalimat, itu akan ada pelakunya, akan ada subjeknya, dan juga akan ada hal yang dilakukan atau hal yang dikerjakan oleh si pelaku tersebut. Itulah subject and also verbs. The first thing that you have to identify in the sentence is subject dan verbs ya. Jadi konsepnya adalah satu kalimat yang lengkap itu mensyaratkan harus ada minimal satu subjek dan satu verb. Dan itu juga harus mengekspresikan pemikiran yang lengkap atau pemikiran yang komplit ya. Jadi subjek itu apa? Subjek itu adalah kata benda. Kemarin kalian sudah belajar kata benda ya. Semua kata benda bisa menjadi subjek. Kata benda itu kayak seperti kemarin cat atau person, Nila, Dendi, itu semua termasuk kata benda ya. Kemarin you have already learned about that. Jadi dia bisa orang, bisa tempat, bisa benda hidup, bisa benda mati, apapun. Selama itu kata benda ya. Jadi kata benda itu bisa menjadi subjek. Miss Jones, Los Angeles Mission College, had, and anything. Atau bisa juga pronoun. Ini kita juga kemarin sudah menyenggol tentang pembahasan pronoun. Makanya kita punya istilah yang namanya subject pronoun. Jadi pronoun seperti he, she, they, I, you, we kemarin ya. Kita sudah belajar tentang yang namanya pronoun. Terus kita punya yang namanya verbs. Verbs itu adalah kata kerja atau kegiatan yang kita lakukan di dalam kalimat tersebut ya. Ada dua tipe kata kerja. Kemarin ini kita juga sudah menyenggol tentang ini. Kita punya yang namanya action verbs. Jadi ketika kata kerja tersebut ada kegiatannya, ada aksinya, ada gerakannya, ada perubahan bentuknya, maka kita namakan itu action verbs. Misalkan kayak makan, eat, ya, atau tidur, sleep, itu semuanya action verb. Terus kita punya tipe satu lagi adalah linking verb. Linking verb itu dia tidak menunjukkan aksi, tapi dia menunjukkan keberadaan atau eksistensi, menunjukkan kejadian, ya. Linking verb ini gunanya menghubungkan subjek dengan pelengkapnya di dalam kalimat tersebut. Kayak misalkan Nila. Nila itu adalah siswa, Nila student. Harus ada penghubungnya antara Nila sama student kalau dalam kalimat. Makanya Nila is student. Is-nya di situ adalah linking verb. Ya. Jadi ada dua tipe. Bagaimana cara mengidentify subjek dalam kalimat? Ketika kalian ingin mengidentifikasikan subjek sama verbs dalam suatu kalimat, kalian bisa menggunakan pertanyaan seperti ini. Yang pertama, what is the actions? Actions-nya apa? What word links to or more other words? Misalkan misalnya kalimat Dendi and Nila studied English in Saturday night. Dendi dan Nila belajar bahasa Inggris di malam minggu. Kayak lagu ya. Belajar bahasa Inggris di malam minggu. Apa kegiatan di sana? Aksinya apa? Kita punya aksinya adalah study di situ, belajar, ya. Maka di sini dia menanyakan verb-nya. Kalau yang ditanyakan apa aksinya, apa kata yang menghubungkannya, maka kita membahas tentang kata kerjanya. Tapi kalau seandainya dia menanyakan siapa atau apa yang menjalani aksi tersebut, yang menjalani kegiatan tersebut. Kan tadi misalnya ke contoh kalimatnya kan, Dendi dan Nila belajar bahasa Inggris, study English, and Saturday night. Kegiatannya kan tadi adalah belajar. Siapa yang belajar? Dendi dan Nila. Maka Dendi dan Nila itu adalah pelaku dalam kalimat tersebut, dia adalah subjeknya. Jadi kalau untuk mengidentifikasi mana subjek, mana verb, kalian bisa gunakan pertanyaan yang dua ini. Ya. Contoh, misalkan Barbara sang. Apa kegiatannya di sana? 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 Barbara sang. Apa
Barbara sang. Barbara menyanyi. Actions-nya apa di situ? Barbara atau sang? Nyanyi Miss. Singing Miss. Actionnya. Sang, ya. Kegiatannya di situ adalah sang. Maka sangnya adalah verb-nya. Siapa yang bernyanyi? Who sings? Barbara. Maka Barbara adalah subjeknya. Just that easy ya. The children were happy. Apa kata yang menunjukkan deskripsi di situ? Kita punya word di situ, maka word-nya adalah verb, linking verb. Terus siapa yang happy? Yang happy adalah the children, maka children-nya adalah subject. Just that easy ya, masih mudah untuk menganalisa atau mengidentify mana subjek, mana verb di sana. Oke. Untuk more practice-nya nanti kalian bisa lihat sendiri ya di dalam di e-learning-nya. Ini kan sudah Miss upload. Silakan kalian buka sendiri filenya. I will make it short ya untuk malam ini karena ada 3 materi yang harus kita pelajarin. Terus kita punya yang namanya kan tadi kan minimal ada 1 subjek, ada 1 verb. Kan minimal, boleh nggak lebih dari 1? Boleh. Tergantung kalimat kalian. Kayak tadi kan Miss bilang Dendi dan Nila belajar bahasa Inggris malam minggu. Ada berapa subjeknya? Dendi belajar bahasa Inggris, Nila belajar bahasa Inggris. Digabung jadi Dendi dan Nila belajar bahasa Inggris. Ada 2 subjeknya. Ya. Jadi ketika subjeknya cuma 1, kita sebut dengan simple subject. Kalau kata kerjanya cuma 1, verb-nya cuma 1, kita sebut dengan simple verb. Contoh, the artist quickly drew the tourist caricature, kata dia. Siapa pelakunya di situ? Cuma 1, the artist. Ya, actionnya apa? Cuma 1, drew. Maka dia punya 1 simple verb sama 1 simple subject. Ya. Kalau compound subject yang kayak gimana? Berarti subjeknya lebih dari 1. Lebih dari 2 orang atau 2 objek yang berbeda. Ya. Contoh, misalkan, Charles and the boys have gone to the movies. Kita punya Charles, kita punya the boys di situ. Ada 2 subjek. Actions-nya itu 1, cuma 1 have gone, simple verb, tapi subjeknya ada 2, ada Charles sama boys. Maka 2 subjek tersebut kita sebut dengan compound subject. Ya. Terus compound verbs itu seperti apa? Kalau compound verbs berarti verbs-nya yang 2. Misalkan, Jen frequently drink dances and parties through the night. Jadi verbs-nya lebih dari 1 ya. Apa aja verbs di situ? Apa aja kegiatan di situ? Kita punya kegiatannya adalah drink, kita punya kegiatannya adalah dance, kita punya kegiatannya adalah party. Ada 3 kegiatan di sana. More than one. Maka 3 kegiatan yang digabungkan menjadi 1 kalimat, itulah yang kita sebut dengan compound verbs. Ya. Subjeknya siapa? Jane. Cuma 1 ya, berarti simple subject. Berkaitan dengan simple sama compound ini, ada 3 possible combinations dari basic sentence patterns. Ya, yang pertama, compound subject, simple verb. Jadi subjeknya 1, verbnya 1. Subjeknya lebih dari 1, verbnya 1. Ya. Kayak tadi contohnya, George and Frank went to Mexico. Kegiatannya 1, yang melakukan lebih dari 1. Ya. Terus possibility yang kedua, subjeknya yang 1, kata kerjanya yang 2. Ya, contoh the audience booth and his at the performers. Subjeknya 1 cuman di audience, tapi verbnya ada 2, booth and his. Ya. Compound subject, simple subject, compound verbs. Berarti possibilities yang ketiga apa? Dua-duanya lebih dari 1, compound subject plus compound verbs. Ya. Berarti 2 atau lebih subjects melakukan 2 atau lebih actions. Contoh, Greg, Peter, and Bobby dance and ate all night. Verbnya apa? Dance and ate. Subjeknya apa? Greg, Peter, and Bobby. Ya. Oke. Itu untuk 3 possible combinations.
Terus sentence formatnya kita punya yang namanya subject plus verb. Jadi untuk basic sentence pattern, ya pola dasar kalimat itu cuma subjek plus predikat plus kata kerja. Setelahnya akan ditambahi dengan objek, akan ditambahi dengan komplement yang lain, itu nanti tergantung tensesnya, yang mana yang akan kita pelajari setelah ini. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk itu yang untuk pola dasarnya. Untuk nanti selanjutnya kalian bisa pelajarin sendiri nanti di tensesnya, di tensesnya lagi, di e-learning kalian ya. Sekarang Miss mau meloncat dulu ke tenses, tapi sebelum meloncat ke tenses, do you have any questions to the sentence pattern buat pola kalimat? Jadi kayak Miss bilang tadi ya, pola kalimat dasar itu adalah subjek plus verb. Yang penting kalian harus identifikasikan dulu mana subjeknya, mana verbnya. Do you have any questions? Tidak ada, Miss. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita akan masuk ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada tenses. Kalian udah pernah dengar tentang tense nggak sih sebelumnya? Kan pasti udah pernah belajar dari SMP atau SMA ya, belajar bahasa Inggris. Udah pernah dengar istilah tenses belum? Pernah, Miss. Pernah ya. Ada berapa tenses yang kita punya di dalam bahasa Inggris, Dandi? Izin menjawab, Miss. Boleh. Nila, ada berapa tenses yang kita punya, Nila? Ada 4 kalau nggak salah, Miss. Ada 4, apa aja? Present. Terus? Lupa. Past tense, Miss. Past tense, terus? Apa lagi? Ada 4. Apa ya? Oke. Lupa, Miss. Pak. Oke, kita ingetin lagi ya. Sebelum kita masuk ke macam-macam tenses, sekarang kita perlu tenses itu untuk apa sih gitu. Kan kita harus tahu dulu kenapa harus ada tenses di dalam bahasa Inggris. Kalau misalkan dalam bahasa Indonesia nih, Nila sama Dendi ya. Dalam bahasa Indonesia, kalau kalian mau ngomong saya makan nasi goreng nih. Ya, misalkan sebentar saya bikinkan ininya. Oke, misalkan dalam bahasa Indonesia, Nila mau ngomong, saya makan nasi goreng, tapi makan nasi gorengnya kemarin, gimana? Dalam bahasa Indonesia dulu ya. Kalau Nila tuh mau nyeritain sama Dendi, bahwa kemarin tuh Nila makan nasi goreng, nah gimana Nila ngomongnya ke Dendi? Dalam bahasa Indonesia. Nila dan Dendi makan nasi goreng kemarin. Oke, Atau enggak, boleh. kemarin Nila dan Dendi makan nasi goreng. Oke, kemarin Nila dan Dendi makan nasi goreng. Ya, boleh. Nasi goreng. Den, kalau makan nasi gorengnya hari ini, Den, atau sekarang, Den, gimana? Dalam bahasa Indonesia. Hari ini Nila dan Dendi makan nasi goreng, Miss. Oke, hari ini Nila dan Dendi makan nasi goreng ya. Kalau makan nasi gorengnya besok nih, kalian mau makan nasi gorengnya, ini kalian berdua makan nasi goreng gak ajak-ajak Miss Mala ya? Kalau makan nasi gorengnya besok? Besok Nila, Dendi, Miss Komala makan nasi Oke, goreng. besok Nila, Dendi, dan Miss Komala makan nasi goreng ya. Oke. Sekarang nih, kalau dalam bahasa Indonesia ya, statement atau kalimat Nila dan Dendi makan nasi gorengnya nggak berubah bentuk. Yang perlu kalian lakukan adalah menambahkan keterangan waktu untuk buat ketiga kalimat ini jadi berbeda. Berbeda kapan pelaksanaannya. Ya, yang kalimat pertama kalian tahu bahwa ini kemarin, yang ini juga kalian tahu bahwa ini adalah hari ini, yang ini juga kalian tahu bahwa ini adalah besok nih. Karena jelas ya, ada statementnya, kalimatnya
Kemarin, hari ini, dan besok. Tapi gimana kalau dalam bahasa Inggris? Ya, misalkan Miss tulisnya gini. Nila and Dandy is eating fried rice. Terus Nila and Dandy ate fried rice. Nila and Dandy will eat fried rice. Bisa nggak kalian menentukan mana yang terjadinya kemarin, mana yang terjadinya hari ini, atau sekarang, mana yang terjadinya besok-besok? Dengan 2-3 kalimat yang kelihatan sama tapi berbeda. Yang sekarang yang mana? Kalimat pertama, kedua, atau ketiga? Yang pertama, Miss. Oke, yang pertama ini terjadinya di sekarang ya, present. Kalau yang kedua, Kemarin, Miss. oke, terjadinya di masa lampau. Yang ketiga, Nila dan Dendi akan makan nasi goreng, terjadinya di masa depan. Ya. Besok. Oke, bisa besok, bisa 5 menit lagi, bisa 1 jam kemudian. Siapa tahu ya, habis kelas ini kalian berdua janjian pergi makan nasi goreng ya, for example. Kan, jadi kalau di dalam bahasa Inggris, kalian tanpa kalian memberikan keterangan waktunya seperti yesterday, today, or tomorrow, kalian sudah bisa membedakan mana yang terjadi di masa sekarang, mana yang terjadi di masa depan, mana yang terjadi di masa lampau dari perubahan bentuk kata kerjanya. Jadi kalau kalian perhatikan, ketiga ini berbeda dalam bentuk kata kerjanya. Yang pertama dia pakai is eating, yang kedua dia pakai eat, yang ketiga dia pakai will eat. Berbeda-beda. Itulah yang kita sebut dengan yang namanya tenses. Oke? Sampai sini paham kenapa kita perlu tenses dalam bahasa Inggris? Oke. Iya, Ya. Miss. Jadi tenses ini nih apa? Kita masuk ke materinya tadi. Oke. Balik lagi ke sini ya. Jadi tenses itu asal katanya dari tempus yang berarti waktu ya, which means time. Jadi dia adalah kata kerja yang mengindikasikan waktu terjadinya suatu kegiatan. Ya, bagaimana cara dia mengindikasikan waktu terjadinya kegiatan dengan cara mengubah bentuk dari suatu kata kerja tersebut. Jadi itulah yang namanya fungsinya dari si tenses itu tadi. Ya. Berdasarkan zona waktunya, kita bagi tenses menjadi 3. Ya, kita punya present tense, kita punya past tense, kita punya future tense. Ini yang dibilang Sinila tadi, ya. Kita punya 3 berdasarkan zona waktu. Tapi, ya, kita kan punya present. Kalau present itu yang terjadi di masa sekarang. Terus kita punya past tense yang terjadi di masa lampau. Terus kita punya future yang terjadi di masa depan. Tapi dari ketiga ini kita juga harus membaginya berdasarkan aspeknya. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu ada yang aspeknya bersifat simple atau indefinite, nggak tentu. Ada yang bersifat continuous atau progresif, jadi berkelanjutan. Ada yang sifatnya perfect atau complete, ada yang sifatnya perfect continuous. Jadi dia sedang berlangsung dan akan segera selesai. Ya, jadi kita punya 4, ada indefinite tense atau simple tense, ada continuous tense, ada perfect tense, sama ada perfect continuous tense. Maka tadi kan berdasarkan zona waktunya kita punya 3 tuh. Berdasarkan aspeknya kita punya 4. Kita kawinkanlah mereka berdua ini, sehingga kita punya 12 tenses yang wajib kalian ketahui. Kayak apa namanya, kayak 25 nama nabi ya, wajib diketahui. Jadi ada 12 berdasarkan zonanya 3 dan aspeknya 4. Jadi yang perlu kalian hafal tuh ada 3 tadi, present, past, future. Terus ada 4 tadi, indefinite, continuous,
perfect sama perfect continuous. Jadi kalau kayak present nih, present ya, present kita punya simple present, kita punya present continuous, kita punya present perfect, kita punya present perfect continuous. Untuk past juga sama, kita punya simple past, kita punya past continuous, kita punya past perfect, kita punya past perfect continuous. Untuk future juga sama, kita punya simple future, kita punya future continuous, future perfect, sama future perfect continuous. Jadi ada 12, ya. Yang perlu kalian ketahui. Ada 12 tenses. Terus ada tambahan satu lagi, nanti 4 lagi itu kalau misalnya kita udah masuk ke conditional sentence. Kita gunakan past future. Sama, simple past future continuous, past future perfect, sama past future perfect continuous. Jadi sebenarnya totalnya ada 16, tapi yang wajib, yang possible, yang harus kalian ketahui itu ada 12 tenses. Ya, ini nanti untuk rumus ke-16 tenses akan Miss uploadkan ke e-learning. Kalian bisa baca sendiri rumus-rumusnya. Kalian bisa baca sendiri nanti contoh-contoh kalimatnya. Kalian bisa pahamin sendiri. Nanti kalau ada yang nggak ngerti, silakan kalian tanyakan sama Miss. Ya, oke, cukup jelas? Yes, Miss. Kayaknya kalau ngajarin yang kelas malam ini nih harus cepat ya, harus instan. Cuma itu tadi, Miss kan karena keterbatasan waktu untuk kita ketemu, kalau kita mau ketemu tatap muka tuh bisa di hari Sabtu. Tapi jadwalnya itu jam 2 dan saya harus meminjam ruangan di utama berarti karena di kampus B itu nggak bisa dipakai ruangannya sekitar jam 2 itu ya, udah ditutup kalau kampus B itu. Kalian sudah pernah ke kampus tapi baik itu kampus utama maupun kampus B? Kalau kampus utama sudah, Miss. Kalau kampus B belum pernah ya. Belum kampus. Oh, Tapi di yang kampus kecil kalau salah, Miss. di kampus B itu kalau hari biasa dia sampai jam 4 cuma. Cuma kalau di hari Sabtu dia cuma sampai jam 12. Paling banter jam 1 deh biasanya. Jadi agak susah kalau kita mau bikin tatap muka di kampus B di hari biasa. Di hari Sabtu. Makanya kalau misalkan memang mau ketemu tatap muka, mungkin bisa dicari hari lain yang memang sama-sama bisa waktunya ya. Kalau enggak ya udah mau nggak mau terpaksa kita Zoom meeting aja. Terus yang terakhir nih untuk hari ini, Miss mau kasih tentang articles and other determiners. Pokoknya kalau kalian ada yang ngerasa bingung, don't worry to ask me questions ya. Boleh di grup, boleh di forum. Oke. Sekarang kita masuk ke yang terakhir untuk malam ini, yaitu articles and other determiners. Articles, apa sih articles? Kemarin waktu kita bahas tentang part of speech, kita sudah menyenggol yang namanya adjective. Ya. Adjective itu kemarin adalah kata sifat. Kata sifat itu adalah kata yang kalian gunakan untuk memodifikasi kata benda. Contoh misalkan Miss punya black bottle. Botolnya adalah kata benda, black-nya adalah kata sifat. Atau Miss punya blue box, for example. Anggaplah ini box ya. Box-nya adalah kata bendanya, blue-nya menerangkan si box-nya, maka blue-nya adalah kata sifat. Ya, articles ini 10 menit lagi habis, jadi kita selesaikan segera mungkin ya. Jadi articles ini adalah bagian dari adjektif karena dia juga berfungsi untuk menerangkan si kata sifat. Menerangkan si kata benda, bentar ya. Jadi termasuk salah satu dari adjektif itu tadi ya. Determiners itu atau bagian dari adjektif itu muncul sebelum kata benda. Ada 4 macam. Kita punya yang namanya articles. Articles ini kita punya en sama de. Kayaknya kalian udah familiar dengan articles ini. Terus kita punya yang namanya quantifiers. Quantifiers itu pernyataan jumlah
Jadi menyatakan jumlah, ada a lot of, a few, some, any, dan macam-macam. Terus kita punya demonstrative adjectives. Kita punya this, that, this, sama those. Terus kita punya namanya possessive adjectives yang menyatakan kepemilikan. Kita punya my, your, his, and etc. Oke, ya. Kalau possessive adjectives ini mungkin kalian juga kemarin kenal dengan istilahnya possessive pronoun. Karena possessive adjective itu sama dengan possessive pronoun. Sama-sama menyatakan kepemilikan. Ya. Untuk yang kali ini kita akan fokus bahasnya di articles. Articles ini kita ada dua macam ya. Yang pertama adalah definite articles, terus indefinite articles. Kalau indefinite articles kita punya sama an. Ya, kita punya sama an nih. Apa sih arti Apa sih arti an? A book, an apple, a cat, a dog. Apa sih arti sama an? Ada yang tahu? Kalau Miss bilang a book berarti apa? Kalau itu sebuah enggak, Miss? Sebuah. Sebuah buku. Oke, sebuah buku kalau a book. Kalau an apple sebuah apel ya. Jadi sama an itu mengekspresikan jumlah tunggal dari suatu benda ya, singular count nouns. Jadi kita pakainya itu dengan kata benda yang bisa dihitung, countable noun, tapi yang singular. Karena samaan ini mengekspresikan jumlahnya yang cuma satu. Tapi kapan kalian menggunakan samaan? Itu ketika benda yang kalian ingin sampaikan itu belum spesifik. Misalkan Dendi bilang nih, I have a cat. Saya punya seekor kucing. Ya, dia cuma ngomong saya punya seekor kucing. Nggak spesifik, kita nggak tahu kucingnya yang seperti apa. Terus ditambahin lagi nanti sama Dendi kan. Jadi ketika pertanyaan pertama kalian ngomong untuk menyatakan kalimat itu, benda itu cuma satu, kalian bisa gunakan sama an. Kayak contoh, I bought a book last night. Saya membeli sebuah buku malam kemarin. Kita nggak tahu bukunya yang mana. Indefinite, ya, tidak pasti, tidak tentu. You should bring an umbrella. Kamu harus bawa payung. Payung yang mana? Terserah. Nggak spesifik nyebutinnya yang mana. Yang penting kamu bawa sebuah payung. Ya, itu kalau yang indefinite. Coba Miss lanjutin dulu. Kemudian, oke. Jadi kita juga bisa pakai, kalau untuk yang non-countable, dia nggak pakai samaan ya. Kayak water, kita nggak sebutnya a water. Kayak sugar, kita nggak pernah sebut a sugar. Ya, karena countable noun nggak bisa dipakaikan dengan samaan. Ya, oke. Itu untuk dan an. Kemudian articles yang kedua kita punya yang namanya the. Jadi kan tadi ada sama an, terus kita punya the. Oke, sebelum masuk ke the, Miss bahas dulu tentang sama an tadi. Apa beda penggunaan sama penggunaan an? Miss balikin dulu ke sini. Apa beda penggunaan sama an? Do you know? Kapan kita harus pakai kapan kita harus pakai an? Versus an. Gimana, Nil? Kalau yang gimana, Nil? Kalau buku, atau an? Miss. Oke. Kalau apple tadi atau an? An, Miss. An. Oke. Kalau cat Dandy, atau an? Oke, Miss. Kalau kuda, atau an? Kalau kuda, atau an? Nila Dendi. An, Miss. An, yakin? Miss.
ya. Kalau umbrella tadi Sebuah atau umbrella. Miss. N. Sekarang bisa lihat nggak bedanya? Mana yang pakai N, mana yang pakai E? Kalau itu huruf vokal nggak, Miss? Kalau E atau N, huruf vokal. Iya. Huruf vokal itu berarti huruf hidup ya. Iya, N, Miss. Oke, kalau N dia hurufnya vokal ya. Dia hurufnya vokal. Kalau E dia hurufnya konsonan gitu ya. Ya, Miss, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke. Benar atau salah? Ya benar. Cuma be careful. Kita punya yang seperti ini. Oke. Di university kita bukan pakai N tapi pakai E. Di our kita pakainya N. Kenapa bisa kayak gitu? Karena yang dilihat adalah bukan awal hurufnya, tapi awal bunyinya. Ya. Jadi vokal sound sama consonant sounds. Kalau university kan cara bacanya U. University. U ya, U itu hurufnya Y. Hurufnya konsonan, makanya dia diawali dengan E. Kalau our, dia cara bacanya kan our. Makanya dia diikuti dengan N. Jadi yang mengikutinya adalah bunyinya. Yang kalian lihat adalah bunyinya. Kalau ini kan bunyinya apa? Konsonan apa? Vokal. Konsonan ya, buh, beh, buk ya. Maka dia pakai E. Kalau ini apa bunyinya? Apple. Apple. Vowel ya, memang vowel. Makanya dia bunyinya N. Gitu. Kalau gini, misalkan Miss punya statement. Oke. Wanita Eropa. European woman. European. E atau N? European. Oh, Miss. Oke, good. Karena European, cara bacanya U, maka dia pakainya E. Miss punya lagi nih. Lelaki yang jujur. Honest man. Honest man. E atau N? N, honest man. Oke, cool. Ya. So you know the differences ya. Kapan kita harus pakai E, kapan kita harus pakai N. Oke? Cukup jelas ya. Aduh, kurang dari 1 menit lagi. Terus, ini kalau mati sendiri nanti kita udah selesai ya berarti ya. Tadi kita punya yang indefinite samaan, kita punya indefinite. Kalau definite itu udah kalau kalian pakai the, berarti itu udah pasti halnya yang itu. Misalkan I bring the cat. Saya bawa kucing itu. Berarti udah pasti kucingnya yang itu. Sudah pasti yang mana halnya, yang mana bendanya gitu ya. Kayak ini, the door was locked. Ketika dia bilang the door was locked, berarti pintunya yang itu. Sama nggak dengan kesamaan? Bedanya kalau the ini baik dia singular,